warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Hujan rahmat itu akan segera berakhir. Amalan-amalan yang dikali lipatkan, digandakan itu akan segera berlalu. Namun kita tetap bisa terikat dengan bulan suci Ramadan, tamu yang kita sambut dengan agung, tamu yang kita muliakan. Andai kata Ramadan bisa memeluk kita kemudian berpamitan, maka setidaknya Ramadan akan menyampaikan 4 perkara atau 4 pesan yang akan dia sampaikan kepada kita selaku tuan rumah yang telah menjamunya selama ini. Apa 4 perkara atau 4 pesan itu yang ingin disampaikan Ramadan kepada kita? Yang pertama, andai kata Ramadan bisa menyampaikan isi hatinya kepada kita, apa yang ingin Ramadan katakan? Ramadan akan berpesan, jikalau nanti aku pergi, setelah aku pergi, kenanglah aku. Artinya, setelah Ramadan berlalu, jangan sampai kita meninggalkan puasa di hari yang lain. Setelah Ramadan selesai, kita akan disambut atau kita akan menyambut namanya bulan Syawal. Kita selayaknya sebagai seorang muslim yang bertakwa, kita harusnya melaksanakan puasa Syawal. Setelah keluar bulan Syawal, juga kita tetap bisa berpuasa, yaitu puasa Senin Kamis. Syukur-syukur kita bisa puasa Daud. Dengan ini kita bisa mengenang terus Ramadan yang selalu kita rindukan, yang selalu kita nantikan kehadirannya. Yang kedua, pesan Ramadan. Andai kata Ramadan bisa menyampaikan apa pesannya, maka Ramadan akan berkata, sepeninggal aku nanti, maka jangan biarkan Al-Quran berdebu. Bulan Ramadan diidentikan dengan bulan turunnya Al-Quran. Bulan di mana semua orang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Malam, siang, kita terus tadarus Al-Quran demi untuk mendapatkan keberkahan, demi untuk mendapatkan syafaat, demi untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah gizi hati kita, merupakan obat bagi kita. Bahkan dikatakan kalau kamu sakit bacalah Al-Quran, karena Al-Quran bisa menjadi obat bagi diri. Terlebih nanti Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi kita yang membaca Al-Quran. Pesan yang ketiga Ramadan adalah, kalau Ramadan bisa memeluk kita, menyampaikan isi hatinya dan berpesan kepada kita, maka Ramadan akan mengatakan, sepeninggal aku pergi nanti, jangan tinggalkan sholat malam. Selama bulan Ramadan berlangsung, kita sholat tarawih setiap malam, kita tutup dengan sholat witir. Ada kalanya kita sambung lagi di malam harinya dengan sholat tahajud. Artinya qiyamul lail kita tegakkan, kita dirikan sholat-sholat malam. Maka sepeninggal Ramadan nanti jangan pernah kita meninggalkan sholat malam, karena sholat malam itulah yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan keempat Ramadan adalah jangan sampai ibadah-ibadah, jangan sampai amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan berlalu begitu saja dan kita tidak melaksanakannya lagi ketika keluar di bulan Ramadan. Apa itu? Amalan-amalan kecil kita, amalan-amalan sedekah kita, amalan-amalan berbuat baik kita kepada orang lain, ini harusnya kita teruskan, karena Allah amat menyukai ibadah-ibadah yang dilakukan terus-menerus, ibadah yang dilakukan secara kontinuitas, ibadah yang dilakukan secara tidak berhenti. Karena kenapa? Ibadah yang terus-menerus yang dilakukan secara sedikit itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah yang besar tapi hanya dilakukan hanya sekali atau 2 kali. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan Ramadan kepada kita semua. Tentunya kita menjadi sedih
kita teramat bersedih akan ditinggalkan Ramadan, karena kita tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Namun setidaknya kita tetap bisa menjaga hubungan kita dengan Ramadan dengan menjaga 4 pesan yang telah disampaikan bulan Ramadan ini kepada kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.